ke 8 dulu, dan 8C juga beberapa anak 8B yang anak berkebutuhan khusus seperti ini. Apa dilaksanakan? Insya Allah rencana saya akan saya laksanakan pada hari Kamis besok di jam ke-3 dan ke-4 istirahat. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah sudah siap. Jadi nanti yang memberikan pencanakan itu tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa? Jadi rencana saya akan memberikan materi tentang IPA, yaitu tentang materi daur hidup hewan. Tujuan pembelajarannya yaitu supaya peserta didik mampu menyebutkan 5 nama hewan yang akan dipelajari pada materi daur hidup hewan. Kemudian peserta didik juga bisa menuliskan pengertian daur hidup hewan itu secara sederhana. Yang ketiga, peserta didik bisa menyebutkan urutan daur hidup hewan. Kemudian area pengembangan seperti apa yang hendak dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu kelas yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian ada pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kemampuan siswa, gaya belajar, tentunya dengan proses dan produk dan konten yang berbeda-beda, tapi sesuai dengan latar belakang siswa tersebut. Kemudian nanti ada meningkatkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Kemudian strategi yang dipersiapkan untuk kelancaran nanti apa? Strategi yang saya persiapkan tentunya materi, nanti ada video pembelajaran yang menarik, ada juga gambar atau pembelajaran yang sekiranya menjadikan siswa-siswa saya yang berkebutuhan khusus itu tidak ngantuk, menyenangkan. Nanti ada diskusi kelompok dan presentasi sesuai dengan cara presentasi mereka masing-masing. Kelompoknya ya. Jadi terus kami. Bu, dari tujuan area yang tadi sebenarnya sudah beragam. Semoga nanti pada saat pelaksanaan berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mengikuti dan aktif dalam kelas belajar. Amin. Terima kasih Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, sekarang hari apa ya? Kamis. Kamis. Nah, sekarang kita akan belajar, hari Kamis belajar tentang IPA ya, materi daur hidup. Daur hidup hewan. Daur ulang ya, daur hidup hewan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ayo Danis, dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang siapa yang hari ini tidak masuk? Rehan. Siapa lagi? Habibah. Yes. Mungkin karena Rehan dan Habibah sedang sakit ya, kita doakan supaya cepat sembuh. Dan kita buat apa ini namanya dibaca? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tentang apa? Hal-hal yang harus kita lakukan selama pembelajaran. Nomor 1, sama dibaca. Tertib dan aktivitas saat mengikuti pelajaran. Ya, tertib dan aktif saat mengikuti pelajaran. Berarti harus tertib. Boleh tolong mental apa enggak? Ya. Boleh tidur apa enggak? Ya. Oke, kedua, Dana dibaca. Jaga ketenangan, keamanan, dan fokus selama pembelajaran. Nah, harus tenang. Nah, sekarang sebelum kita belajarnya dimulai, kita ice breathing dulu. Ice breathing tahu apa? Bergerak, bisa nari, bisa tepuk tangan. Sekarang berarti Pak kepengen anak-anak berdiri semua. Berdiri. Apa ya lagunya ya, bisa? Oke. Ayo. Gimana? 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat. Teriak. Hore. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita ke materi, kita main dulu. Sambil mengingat-ingat kira-kira nama hewan apa. Nih, ada yang tahu siapa? Zebra. Zebra. Iya.
Yang salah memakai. Buaya. Buaya. Singkong. Kita lihat ya. Duh, apa nih? Singkong berbadan zebra. Berikutnya, hewan apa ini badannya? Kucing. Kucing. Apa? Pinguin. Hiu. Hiu. Paus. Tujuan pembelajarannya Alvelia cantik, ngadepin Tujuan pembelajarannya hari ini ada berapa? 3. Naomi dibaca nomor 1. Siswa mampu menyebutkan 5 nama hewan yang dipelajari pada. Iya, pinter. Jadi siswa mampu menyebutkan 5 nama hewan yang akan dipelajari pada materi daur hidup. Nomor 2, Dennis dibaca. Siswa memahami pengertian daur hidup dengan benar. Sekarang yang terakhir Maula dibaca, Maula. Urutan daur. Iya, jadi ada 3 ya. Kalian bisa menyebutkan 5 nama hewan, terus mampu memahami pengertian daur hidup dan menyebutkan urutan daur hidup hewan. Nah, sekarang siapa yang ke sekolah tadi berangkat lihat hewan? Gak ada yang lihat hewan? Kamu lihat apa? Lihat kucing. Kucing itu kalau berkembang biaknya pakai apa? Pakai apa? Gak tahu? Melahirkan. Ada yang lihat kupu-kupu nggak tadi di jalan? Di Surabaya nggak ada kupu-kupunya? Nggak ada. Terus ada yang pernah tahu kata? tahu. Kata kalau jalan gimana? Lompat. Beneran tak? Nggak beneran? Kalau kecil dia ke mana? Nah, sekarang ini namanya adalah daur hidup hewan atau nama secara ilmiahnya metamorfosis. Ya, metamorfosis itu apa? Proses atau tahapan perubahan perkembangan biologis pada hewan yang melibatkan perubahan atau tampilan fisiknya. Ya, nggak mungkin dari bertelur terus kayak ayam itu harus bertelur apa? Keluar apa? Anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa. Gambar hewan. Ada yang tahu siapa yang menyebutkan? Ayam apa ayam? Ayam, bukan ayam ya. Ayam itu kayak kelompok yang nggak kriuk itu ayam. Ya, ini namanya ayam. Kamu ini siapa yang tahu? Kuku. Ini kata yang pintar sekali. Disimak ya. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman nenek Ocek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing piara nenek ya? Iya, Bu. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bo. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh, ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke deh. Nah, sekarang berikutnya kita buat kelompok. Ya, kelompok untuk melakukan tugas. Danang, Salva, dan Maula kelompok 1. Alvelia agak ke sana, jadi kelompoknya Habibah. Dan kelompoknya Reha. Kelompok 2. Marcel kelompok 3. Nori sama Dennis.
Kelompok 1 siapa ketuanya yang dipilih? Tahu Fata? Menulis lembar kerja yang dibagikan, nanti ada 5 pertanyaan yang kalian diskusikan. Bu, saya nggak bisa, boleh tanya? Boleh. Terus kemudian yang kedua yaitu menuliskan tahapan perkembangan hewan pada lembar kerja yang sudah disiapkan juga. Ketiga, nanti yang Alvelia belum bisa nulis sendiri, nanti Bu Latifah siapkan sendiri kertasnya. Ya. Ngerti yang pertama apa? Menjawab pertanyaan. Yang kedua menulis siklus atau daur hidup hewan. Nah, sudah 2 ya, nanti kalau sudah dibacakan di depan kelas, dipresentasikan. Ada pertanyaan? Oke. Ini lembarnya, silakan diskusi. Kalau nggak bisa tanya. Ada kakak minta sebelah sini. Ya sebentar. Oke, sekarang ini apa? KUPU. PUPU. Kupu-kupu. Mana kupu-kupu? Nah, apa? Coba nomor 2 dibaca soalnya apa? Menurut yang kamu ketahui ada berapa jenis metamorfosis? Ada 2. Tadi ada yang sempurna dan tidak. Nah, oke. Apa yang dimaksud dengan tahun hidup? Tahapan perubahan yang dia dialami maka makhluk hidup selama hidupnya. Pintar. Sekarang pertanyaan nomor 2. Rehan. Ayo Han, kasih semangat untuk Rehan. Nomor 2 dibaca soalnya dulu Han. Menurut apa kamu ketahui yang kamu ketahui ada berapa jenis metamorfosis yang kamu ketahui sempurna dan tidak sempurna? Ada 2, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Nah, oke. Pertanyaan nomor 3, Habibah. Loh, ketawa Alvelia. Bagaimana membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Bertelur tidak melalui tahapan kepompong. Ya, terima kasih. Sekarang nomor 4, Nori. Ayo Nori, nomor 4 dibaca Nori. Berdiri. Ya itu apa? Oke, kupu-kupu dan katak. Sekarang yang terakhir Denis. Nomor 5 Denis. Hewan apa yang ada di sekitarmu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Apa? Kecoa dan belalang. Oke, kecoa dan belalang. Baik. Kata muda terus. Oke. Pertama dulu. Sapa dulu kupu-kupu yang besar. Kupu-kupu yang besar dulu. Ditempel. Ayo, maulah bantu. Ya, sini berdiri semua dan berdiri. Ambil yang lain. Apa dulu, telur dulu? Pertama apa? Tadi. Denis sebelah sana, Denis. Sini, nih, telur. Nah. Ya, habis telur apa? Danang berdiri. Sini Bu Latifah aja yang nempel, yang bukakan. Apa dulu pertama? Telur, habis telur apa? Larva. Sini.
Terus setelah apa? Kupu? Pupa. Terus di sini. Ya. Terus di mana? Sini. Oke. Berdiri dulu dilihat. Ya, sudah benar nggak? Diyakinkan. Sudah benar? Bener. Iya, Pak? Ya. Dikasih. Ayo digambar tanda panahnya. Marsa sama Denis maju. Sama ini siapa Nori juga. Dibantu. Udah dilepas lemnya. Jangan kecil-kecil. Nah. Nah. Ini siapa namanya? Nori. Tadi apa? Telur. Habis telur apa? Ya. Nggak tahu. Oh iya, maaf ya. Loh, ini Marcel. Marcel. Denis digambarkan tanda panah. Marcel sini tempel. Gambar tanda panah gini. Nah. Loh, kebalik. Loh, enggak, arahnya kan ke sana. Nah, ayo, Habibah lewat sana, muter. Kira-kira apa? Bahwa makhluk hidup selalu ada tahapannya. Tidak mungkin jadi bayi terus, tidak jadi telur-telur terus. Jadi suatu saat dia dewasa dan akan bertelur, akan melahirkan. Terus akhirnya mati apa enggak? Lah iya, semua makhluk hidup akan mati, makanya dia harus berkembang. Iya, ya. Jadi tidak ada yang tetap, semua pasti bisa berubah dengan waktu. Jadi kesimpulan hari ini, metamorfosis adalah proses penting dalam siklus hidup hewan. Proses ini memungkinkan hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan berkembang biak dengan sukses. Ya. Kira-kira ada nggak hewan yang nggak mau bertelur? Tidak ada, semua dia pasti akan bertelur. Manusia juga seperti itu. Sapi juga kepingin punya anak. Anak kucing apa anak sapi? Anak sapi. Masa kucing melahirkan ayam? Ya, bukan. Kucing yang melahirkan kucing. Sapi melahirkan sapi. Supaya tidak ngantuk, karena Nori sudah ngantuk terus, kita senam dulu ya. Ayo kita berdiri, senam. Besok Alvelia kalau pelajaran bawa ganti, gak boleh pakai olahraga terus. Ayo Mas, berdiri, lihat ke depan. Ini senamnya kan sudah senam ya? Sudah hafal kan? Gak pakai video? Oh, gak pakai video bisa? Bisa, Bu. Oke, ayo. 5, 4, Sambil senyum, Ola. Oke, terima kasih. Terima kasih contoh gambar smile nanti. Harus bisa semuanya. Gambar smile gimana? Contohnya seperti silakan digambar di kertas kalian, gambar smile. Oh iya. Nomor 2 pertanyaannya, ada kesulitan selama belajar? Tidak ada, tidak ada. Silakan di bawahnya gambar smile itu kalian tulis tidak ada.
Terus kemudian nomor 3, apa saja yang sudah kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Tentang apa? Daur hidup hewan. Gak bisa, mau dibantu sama Bu Latifah? Tidak usah, sudah pintar. Gambar senyuman. Apa? Iya, dinom ya betul. Coba lihat. Ini nomor 2. Kita balik ya. Sekarang kalian boleh tempel. Alvelia boleh tempel. Loh, kok ketawa? Permisi, tempel di depan. Sudah? Oh, mau ditempel di sini sebentar. Nah, sudah. Mungkin Bu Latifah bantu tempelkan. Silakan duduk. Apa? Oh iya, nanti Bu Latifah tempelkan. Sudah, Maula sini Maula. Terima kasih. Iya, nanti ditempel. Oke. Nah, sekarang kan sudah selesai. Alhamdulillah, kalian semuanya gambarnya senyum. Ini gambarnya Dennis bagus banget ini, pakai kotak. Wajahnya kotak, bukan bulat. Yang lainnya bulat, Dennis kotak. Nggak apa-apa, boleh tuh, boleh ya. Nah, sekarang kalau tadi sudah belajar, jangan lupa besok kalian di rumah tetap belajar. Jangan main games terus. Boleh main game, boleh, tapi harus tetap belajar. Istirahat. Sekarang pelajaran hari ini sudah selesai, ya. Senang nggak pelajaran ini? Sebelum kita mengakhiri, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, kita berdoa. Mas Dana, dipimpin berdoa ya Mas Dana ya. Baik, nanti kalau pulang langsung pulang dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Nah, Latifah tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam Bu Tina. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Tina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Latifah. Bu Latifah, tahu nggak hari ini kita bertemu ini dalam rangka apa ini? Iya, sesuai dengan kesepakatan kita akan melaksanakan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang beberapa hari yang lalu. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaan jenengan setelah melakukan observasi kelas? Ya, awalnya saya mungkin kalau kegiatan pembelajaran di kelas itu biasa, namun ketika observasi kan ada pengawas atau ada yang melihat kegiatan pembelajaran saya di kelas. Awalnya agak sedikit tegang, namun karena sudah fokus tentang pembelajaran dan sudah anak juga sudah bondingnya juga sudah enak, jadi ya sudah terbiasa. Namun sekarang kalau sudah terjadi, sudah dilaksanakan, akhirnya lega, jadi lega. Oh ya, entah hasilnya bagaimana ya, semoga hasilnya baik. Ya, sudah lega dan terlaksana. Kemudian pembelajaran kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana awal? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana pembelajarannya sudah saya susun. Namun mungkin ada beberapa ada beberapa kejadian yang mungkin anak-anak posisi dalam mungkin kurang fokus atau agak bercanda, itu masih ada, jadi yang menghambat atau yang belum bisa saya maksimalkan. Masih ada beberapa siswa yang memang masih belum fokus ya. Kemudian hambatan, apakah ada hambatan yang akan rasakan saat observasi kelas dari kelas? Iya, karena saya juga belum sempurna dalam memberikan pembelajaran, mungkin ada beberapa poin yang belum terlaksana, seperti satu, fokus anak terhadap materi harus sering saya ingatkan kembali, apalagi siswa saya kan anak kebutuhan khusus. Kemudian beberapa materi mungkin yang saya ingin capai itu dari tujuan pembelajaran itu 5, namun yang tercapai itu masih 3, walaupun sudah saya ulang-ulang. Kemudian penyelesaian waktu dalam menyelesaikan tugas itu mungkin tidak sesuai dengan target yang saya susun atau saya rencanakan. Kemudian strategi apa yang diterapkan?
gaya belajar siswa, kemudian penyesuaian LKPD sesuai dengan kemampuan siswa, juga ada beberapa anak itu yang mampu mengerjakan atau mampu berperan presentasi di depan kelas, ada yang bisa, karena kan beberapa siswa saya itu masih belum bisa membaca, jadi harus saya pikirkan bagaimana dia bisa mengetahui hasil belajarnya itu sejauh mana kemampuannya dalam memahami materi. Iya, ini berdasarkan catatan saya kemarin ya, strateginya yang berdasarkan diferensiasi tadi sudah dilakukan dengan membedakan hasil produknya ya, kan anak-anak ada yang PPT, ada yang PMP gitu ya, sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Kemudian siswa juga sudah dalam satu kelompok mereka sudah bisa berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, dan pada saat presentasi mereka juga terlihat kompak satu sama lain, saling mengisi. Ketika ada pertanyaan juga bisa menjawab ya. Kemudian dari strategi, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya apa ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin secara sosial emosional, jadi dari tanggung jawab, kemandirian. Kalau anak-anak saya itu harus sering diingatkan agar kembali fokus pada kegiatan atau pembelajaran. Dan sering itu bercanda atau guyon sendiri, terus kadang-kadang kalau bosan mereka sering diminta keluar. Jadi untuk kesadaran sosial emosionalnya bahwa dia sedang belajar dan bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya, itu kan sekarang tuh agak lama, harus sering didampingi. Kalau tidak didampingi beberapa anak kan tidak selesai. Jadi itu yang mungkin harus saya tingkatkan atau kembangkan. Terus kira-kira kapan dilaksanakan dan melibatkan siapa saja rencananya nanti? Ya kalau pelaksanaannya dalam pembelajaran berikutnya, untuk melibatkannya biasanya saya bekerja sama dengan tim guru inklusi yang lain, dan tentunya untuk penyelesaian tugas wali kelas agar bisa sering-sering mengingatkan bahwa kapan belajar di kelas, kapan ketika dipanggil guru inklusi di ruang sumber, seperti itu, agar tidak tertinggal dalam pembelajaran. Kemudian harapan Ibu selanjutnya itu apa? Dari materi yang sudah diberikan, kemudian rencana pengembangan potensi nanti depannya, harapannya. Harapan saya yang besar tadi kembali ke kompetensi sosial emosional, bahwa anak terbiasa dengan disiplin, walaupun dia anak berkebutuhan khusus, namun dia mempunyai tanggung jawab yang sama seperti siswa yang lain, mengikuti aturan sekolah dalam tepat waktu. Kemudian membiasakan diri untuk berkata atau berucap kata-kata yang positif, karena sekarang tuh sukanya ngomongnya itu bercandanya itu caranya berbeda ya, kata-katanya itu sering negatif. Mungkin dengan kita sebagai guru memberikan contoh bahwa itu tidak boleh, dan memberikan contoh hal-hal yang baiknya atau kata-kata yang diucapkan itu yang bagaimana yang bagus. Budaya positifnya terpenuhi, walaupun tidak sama mungkin dengan anak reguler sebelumnya, tapi tetap dalam porsinya mereka. Iya, bisa. Iya. Kemudian kalau di persentase untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan, itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 di angka berapa? Mungkin pembelajarannya kemarin saya rasa karena belum semuanya bisa saya laksanakan dengan maksimal, mungkin masih dinilai 8. Karena saya menarik fokus, dan untuk persiapannya sendiri, anak-anak sendiri kan kalau waktunya pembelajaran tidak datang ke ruang inklusi tepat waktu, masih sering beralasan saya molor. Kemudian penyelesaian tugasnya juga saya sendiri merasa bertanggung jawab, kenapa anak ini kok tidak selesai-selesai, walaupun ya sudah didampingi oleh teman-temannya dalam satu kelompok, ada gurunya juga, tapi masih menjadi PR saya. Kemudian untuk kalau sebagai guru menggali umpan balik kepada anak-anak mereka itu bingung umpan balik itu apa sih Bu? Nah sementara ini kan saya hanya memberikan gambar smile dan itu saja, tapi kedepannya saya berusaha anak-anak bisa membuat sebuah kalimat atau kata-kata yang mewakili perasaan. Jadi memang anak-anak inklusi ini agak kesulitan ya bertanya umpan baliknya. Iya. Tapi kalau dengan gambar mereka pasti Lebih mudah, lebih memahami. Kemudian untuk yang akan datang ini, kira harapan persentasenya di angka berapanya nanti? Saya berharap ya dari angka 1 sampai 10 saya bisa di angka 9. Harusnya kan kedepannya itu lebih baik karena kita harus belajar terus ya untuk menerapkannya. Terima kasih Bu Latifah. Jadi kegiatan observasinya alhamdulillah sudah terlaksana, dan pasca observasinya juga sudah. Semoga nanti ke depannya di pertemuan selanjutnya di pembelajaran anak kelas
apa yang sudah direncanakan Bu Latifah ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa menerima dan bisa terlibat aktif semua di dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Latifah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.